مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alani syakuran wa ja'alani saburan. Allahumma ja'alni saburan wa syakuran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Mushallah Al-Barakah, para asatiz wal asatidzah, para sesepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para jamaah sekalian, banyak saudara kita yang sedang kurang sehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita baca suratul Fatihah, kita doakan. Khusus ini guru kita Ustaz Abdul Khalik sedang kurang sehat. Al-Hafidh Kiai Umar Dahlan yang sedang kurang sehat, Haji Uko Kiai Rian sedang kurang sehat, banyak ulama kita sedang kurang sehat, dan para jamaah sekalian juga yang kurang sehat. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya. Ala hadhihi wa niyatan salihah anna Allah yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful qurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Jamaah, sebentar lagi satu Al-Fatihah berikhlas untuk putranya Ustaz Ihsan itu dari kemarin masih buru-buru 2 bulanan ya, kayak kemasukan gitu ya. Mudah-mudahan keberkahan majelis ilmu, kesabaran orang tuanya tetap istiqomah dalam ilmu, Allah angkat penyakitnya, Allah usir ya makhluk-makhluk yang mengganggunya. Semoga sehat, panjang umur, minta juga keberkahan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi.
kana syai'un yubayyin lahu wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, kemarin ada sedikit pemahaman yang muskil tentang Hatim al-Asammi, ya. Kita kaji lagi, ulang lagi. Jadi dari halaman 12 paling bawah, wal maqalatu ats-tsalitsatu wal 'ishrun, maqalah ke 23. Dak temu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Maqalah yang ke-23 An Hatim al-Asammi, ya, dari Hatim al-Asammi radhiyallahu anhu, wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan wa kana tilmidu Syaqiq, ya. Hatim al-Asam berkata, ya, siapa beliau? Beliau adalah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Beliau adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan wa yuqalu, dan dikatakan juga atau disebut juga atau digelari juga Hatim, ya. Nanti dijelaskan di sini kenapa beliau dikasih gelar Hatim. Hatim itu artinya tuli, ya. Tuli apa tuli kurang? Nggak dengar ya tulinya. Hatim bin Yusuf wa huwa, dan beliau min akabiri, salah seorang pembesar masyayikh, ya, para tokoh-tokoh Khurasan di daerah Khurasan. Wa kana tilmidu Syaqiq, dan beliau adalah murid daripada Imam Syaqiq. Ruwiya annahu ja'at imra'atun, ya, diriwayatkan bahwasanya datang seorang wanita, fasa'alat Hatiman, kemudian wanita tersebut sa'alat, ya, bertanya kepada Hatim, ya. Jadi maf'ul bihi Hatiman an mas'alatin, tentang sebuah masalah. Fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Nah, ini namanya fa'ilnya kharaja dibuat jauh tuh, ada faslah. Sebetulnya bisa juga kharaja sautun gitu, ya, fi'il fa'il. Tapi ini dikasih faslah namanya. Ada minha jar majrur, fi tilka jar majrur juga, isyarah, ya, baru sautun. Jadi fattafaqa, bertepatan. Ini perempuan mau nanya, ini perempuan ini kentut dia. Kharaja sautun, artinya keluar angin, dia kentut, ya. Kharaja minha, keluar darinya sautun, ya, kentut. Fitil kalhalah, dalam kondisi tersebut. Jadi pas beliau bertanya, baru mau nanya, peret aja kentut. Fakhajalan, lalu beliau malu kan, ya, baru mau nanya kentut gitu. Faqala Hatim, nah, ini Imam Hatim luar biasa akhlaknya ini. Dia kagak pengen buat orang malu dia, ya. Imam Hatim mengatakan apa? Irfa'i sautak. Coba ulang lagi, ya, pertanyaan kamu. Nah, ya. Jadi seakan-akan tadi Imam Hatim ini kagak dengar tuh kentut perempuan tersebut, ya.
Beliau hanya mengatakan, coba dikeraskan lagi suara Anda. Ya, seakan-akan jadi beliau nggak dengar suara kentut. Fa'ara min nafsihi, ya, annahu as-sammun. Ya. Jadi di sini atau bisbiyah fa'uriya, beliau memperlihatkan dirinya itu bahwa dia itu tuli. Nah, fasarratil mar'atu bidzalika. Kemudian perempuan tersebut jadi gembira, senang dia. Oh, ternyata tadi dia kagak dengar kentut saya. Ya. Gitu. Wa qalat innahu lam yasma' as-sawt. Ya, sesungguhnya Imam Hatim ini kagak dengar kentut tersebut. Fa ghaliba alaihi ismul sumam. Ya. Nah, kemudian ghaliba didominasi atasnya, artinya populerlah setelah itu beliau dikenal dengan Imam Hatim al-Asawi. Sebetulnya beliau bukan agak dengar, beliau dengar. Ya, tapi beliau menjaga ya perasaan wanita tersebut agar kagak marah. Ya. Gitu ya. Apa kata beliau ini? Ma min sabahin illa wa yakulu syaitanu li. Ya. Tidaklah di setiap pagi melainkan syaitan berkata kepadaku. Itu secara letterlek, secara ininya, setiap pagi syaitan berkata kepadaku. Ini kata Imam Hatim. Ya, apa kata syaitan kepadanya? Ma ta'kulu wa ma talbisu wa ayna taskunu. Hatim, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan di mana Anda tinggal? Ya, fa'aqulu lahu. Kemudian Imam Hatim menjawab, ya, akilul mauta ay adzuqu miraratal mauti. Saya makan kematian. Ya, maksudnya apa? Saya merasakan pahitnya, ya, kematian. Kedua, wa albasul kafana. Saya memakai kain kafan. Ketiga, waskunul kubur, dan saya tinggal di kuburan. Tuh, jawabannya begitu. Fayahrubu ay asyaitanu bidhamir ra minni. Kemudian setan kabur dari saya. Dia pas ditanya jawaban begitu, serem banget. Ya, saya makan kematian, saya pakai baju kapan, dan saya tinggal di kuburan. Setan yang tadi menggoda malah jadi yahrubu minni, kabur. Itu bacana bidhammir ra, fayahru, haroba yahrubu. Ya, jadi wazana fa'ala yaf'ulu. Nah, gitu ya. Baik. Wal maqalatu rabi'atu wal 'ishrun, dan maqalah yang ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati ila 'izzi ta'ati. Ya. Barang siapa yang kharaja artinya keluar, artinya pemahaman meninggalkan. Barang siapa yang meninggalkan min dhullil ma'siyah, dari maksiat yang bersifat hina. Asalnya al-ma'siyah adzalilah, ya. Tapi dia berbentuknya diidofatkan. Ila izzat ta'ah, jadi ditinggalkan tuh maksiat yang bersifat rendah hina, ya, ila izzil ta'ati, kepada ketaatan yang bersifat mulia. Wa hada min idafati sifati lil mawsuf. Ini uslub seperti ini, dzulil ma'siyah, izzat ta'ah, ya, sifat, idafati sifat. Jadi disandarkan sifat kepada mausuf. Misalnya Ahmad jamilun. Mana sifatnya, natnya? Jamilun. Mana mausufnya? Ini Ahmad yang disifati.
Ya, tapi di sini beliau menggunakan redaksi ya mudhaf ilaih. Artinya man tarakal ma'siyata, barang siapa yang meninggalkan maksiat, ya, allati tusiruhu dzalilan, yang maksiat itu membuatnya menjadi dzalilan, menjadi hina, menjadi rendah. Ya, ini tasiru, ini fa'ilnya ke maksiat begitu. Wa amila ta'ata, dan melakukan ketaatan, allati tusiruhu azizan, yang ketaatan itu menjadikannya dia jadi mulia. Ya, bapak-bapak, itu konsepnya. Kalau kita berbuat maksiat jadi rendah kita, berbuat baik ketaatan jadi mulia, gitu ya. A'tahu Allah Ta'ala salata sifatin mahmudatin. Nah, ya, maka Allah akan berikan kepadanya 3 sifat yang terpuji. Nah, bapak-bapak, jadi kita memilih tiap hari itu imam maksiat, imam taat, imam sifat-sifat rendah yang kita lakukan, imam sifat yang mulia. Bapak-bapak terus berjuang nih. Ada dalam diri kita ada tataradu, ada kekuatan iblis, kekuatan malaikat yang terus ya mengganggu kita nih. Sampai hati kita memilih kepada iblis, memilih kepada malaikat, ya, perjuangan. Nah, kalau kita menang terus, ya, tinggalkan sifat-sifat maksiat, perbuatan maksiat yang hina, dan kita selalu melakukan ketaatan yang mulia, maka Allah berikan kita apa? 3 sifat yang terpuji. Pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi mali. Ya, akan Allah kayakan dia min ghairi mali, tapi bukan berbentuk uang. Ada orang rezeki itu ada yang bersifat materi uang, ada juga bersifat ilmu, kekayaan. Nah, ya, ada juga bersifat ketenangan hati. Nah, ini katanya Allah kayakan dia, tapi bukan berbentuk harta yang yunfiqu, yang diinfakkan, bal bisukuni qalbi. Ya, Allah kayakan dia apa? Hatinya tenang aja. Kan ada orang walaupun rumahnya tingkat 3, mobilnya banyak, hatinya nggak tenang-tenang. Kenapa? Mikirin bayaran cicilannya. Ya, nggak tenang tuh. Tapi ini dapat hati yang tenang, nikmat itu dari Allah. Syukur. Ya. Yang kedua, wa ayyadahu ay qawwahu. Allah kuatkan dia min ghairi jundin. Jadi ada orang menjadi kuat karena punya tentara-tentara, begitu ya. Gitu. Ay asakirin yu'inunahu, atau laskar-lakar, prajurit-prajurit yang membantunya, yang menolongnya. Bal biquwwatillahi ta'ala. Jadi Allah kuatkan itu bukan karena ada yang membantu, bukan. Tapi memang kekuatannya datang dari Allah. Nah, ini yang paling mahal. Kan ada orang beraninya karena ada temannya, beraninya karena tentaranya. Pas pembelanya kabur, cemen dia. Ini orang Allah berikan kekuatan, langsung kekuatannya dari Allah. Ya, bapak-bapak, ini memang luar biasa. Orang kalau buat maksiat itu jiwanya lemah, gaya doang digertak pasti lemah, karena nggak punya kekuatan imannya dari Allah, gitu ya. Jadi bapak-bapak kalau perang sama orang non muslim pasti menang. Ya, kekuatan iman kita lebih menang. Baik. Yang ketiga, wa azzahu ay ghalabahu min aduwihi min ghairi ashiratin ay jama'atin yu'ashirunahu bal bi nasrillahi ta'ala. Yang ketiga, ya, sifat mahmudah yang Allah berikan kepadanya apa? Wa azzahu ay ghalabahu ala aduwihi. Allah beri dia kemenangan, ya, atas musuh-musuhnya. Tapi min ghairi asiratin, bukan karena ada sekelompok penolong-penolongnya, bukan. Pengawal-pengawalnya, bukan, ya. Bukan karena ada jamaah yang membantunya.
Bal tetapi Allah berikan dia kemenangan bin nasrillah. Nah, karena berkat pertolongan Allah. Ya. Ini banyak ini kasus-kasus begini. Jangan dikira pasukan kecil itu kalah, belum tentu. Kam min fi'atin ghalabat katsiratan. Berapa banyak pasukan kecil bisa menang dari pasukan besar biidznillah. Karena ada bantuan Allah, pertolongan Allah. Begitu ya. Jadi 3 macam tersebut yang Allah berikan kepada kita. Wal maqalatul khamisatu wal 20 dan makalah yang ke-25. Ruwiya diriwayatkan annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin. Ya, diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, kharaja keluar asalnya, dzata yaumin suatu hari, ala ashabihi kepada sahabat-sahabatnya. Maksudnya apa? Rasulullah menemui sahabat-sahabatnya. Itu ya pemahamannya. Jadi diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah keluar menemui sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Kaifa asbahtum?" Ai dakhaltum fi waqti sabah. Bagaimana kondisimu di pagi hari ini? Nah, gitu. Faqalu, mereka menjawab, asbahna ay sirna fi sabah mu'minina billahi jalla wa ala. Kata para sahabat, di pagi hari ini ya kami dalam kondisi beriman kepada Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Wa ma alamatu imanikum?" Ya, apa tanda-tanda iman kalian? Qalu, sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala. Ya, ini Bapak, orang kalau imannya kuat, maka dia punya kesabaran yang tinggi dengan segala macam ujian Allah. Ini tandanya. Tanda-tanda iman kalian apa? Qalu, katanya, kami sabar 'alal bala. Ya, atas musibah. Ay al-imtihanu minallahi ta'ala. Artinya kami sabar atas ujian-ujian yang datang dari Allah. Yang kedua, wa nashkuru 'alal rakhai. Dan kami bersyukur kepada Allah atas rakha. Apa rakha itu? Dikasih keluasan, kesenangan. Ay al-ittisa'u fil ma'isyah. Keluasan dalam rezekinya. Ya. Apa namanya, rezekinya mudah aja, banyak aja. Syukur tuh, bersyukur. Wa narda bil qada'i, dan kami ridho dengan ketetapan Allah. Ay al-hukmul ilahiyyu fi a'yanil mawjudati ala ma hiya alaihi min al-ahwal fil azali ila al-abad. Yang namanya qada itu apa? Al-hukmul ilahi, ketetapan Allah ya fi a'yanil mawjudat, kepada apa? Hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Ala ma hiya alaihi min al-ahwal, ya, sudah ditentukan begitu. Fil azali, sejak dulu di masa azal, ilal abad, selama-lamanya. Faqala alaihi salatu wassalam, antumul mu'minuna haqqan. Ya, ini respon Nabi nih. Pas mereka bilang apa? Kami apa namanya? Mu'minina billahi. Ya. Kemudian apa tanda-tandanya? Nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal rakha wa narda bil qada. Kata Nabi apa? Antumul mu'minuna haqqan. Emang kalian benar-benar orang mukmin, ya. Ai imanan mutabiqan lil waqi'i. Artinya apa? Keimanan itu tuh tepat, sesuai dengan kenyataannya, bukan hanya omong doang. Beriman, bila waktu sholat dia kagak sholat, diajak puasa dia kagak puasa. Ya. Taib wa rabbil ka'bati al wawu lil qasam. Jadi ini
adalah ungkapan apa? Sumpah, ya. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah, ya, antumul mu'minuna haqqan, kalian adalah orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang benar-benar, ya. Waw di sini adalah waw qasam. Jadi ada huruf qasam 3, pakai waw, wallahi, tapi ujungnya harus kasrah, wallahi, demi Allah. Boleh juga pakai ba, billahi, demi Allah. Bisa juga ngetak, ya, wallahi, billahi, tallahi. Nah, kalau kita misalnya kebetulan kita bohong sama istri kita baru dari pasar, istri kita nanya, bang dari mana bang? Dari masjid. Bener bang? Wallahu, berarti wallahu dia belum bersumpah karena Allah tuh. Yang benar bang? Wallahi, berarti dia bohong, ya. Yang benar wallahi, billahi, tallahi, ya. Ini warabbil Ka'bah, demi Tuhan yang menciptakan Ka'bah, kata Nabi, antumul mu'minuna haqqan, kalian adalah orang mukmin yang sebenar-benar. Qala ba'dul 'arifin, sebagian para arif billah mengatakan, as-sabru thalathu maqamatin, ya. Sifat sabar itu ada 3 maqamatnya. Pertama, tarkus syakwa, meninggalkan syakwa. Apa itu syakwa, ya? Syakwa itu dia mengeluh atas kondisi yang apa? Iya, kondisi yang buruk yang dialami, kondisi yang kagak enak, yang buruk yang dia alami. Akhirnya dia syakwa, mengadu. Nah, mengadunya bukan kepada Allah, kepada manusia, begitu. Jadi ini tarkus syakwa, ya. Sabar itu adalah tarkus syakwa, dia meninggalkan keluhan, gitu, yang menimpa dirinya kepada manusia. Kalau kepada Allah bagus, ya. Nah, ini adalah wahiyya darajatut tabi'in. Ya, ini adalah derajatnya para tabi'in. Jadi Pak, ada anbiya, kedua sahabat, baru tabi'in. Nanti tabi'in terus gitu sampai ke kita. Yang kedua, ya, waridha'u bil maqduri. Ini ridha bil maqdur, apa? Dengan ketentuan Allah. Ya, mohon maaf nih, misalnya pas kita udah nikah, dulu waktu ketika ta'aruf, kata istri kita sabar, diem. Sekarang ternyata istri kita cerewet, galak, contohnya, ya. Ini pas kita sudah nikahi, dapat apa? Ar-ridha bil maqdur, ridho dengan yang telah ditakdirkan, ditetapkan Allah. Wahia darajatuz zahidin, yaitu, ya, derajatnya orang-orang yang zuhud kepada Allah. Wal mahabbatu lil ibtila'i wahia darajatut tasdiqin wahia darajatu as-siddiqin, ya. Kemudian cinta lil ibtila, ini luar biasa ini. Cinta kepada ujian, pada musibah. Ya, namun para aulia Allah itu Pak, ya, kalau dapat nikmat dia takut, ya. Kalau dapat musibah senang. Kenapa? Ada istilahnya apa tuh? Setelah musibah itu ada nikmat. Ya, setelah bali ada nikmat. Allah. Ini. Wal mahabbatu lil ibtila'i, dan cinta kepada ujian. Wahia darajatus siddiqin, dan ini tingkatannya orang-orang yang siddiqin, ya, kepada Allah. Qabil hadisi, dan dalam hadis dijelaskan, ubudillaha ala ridha, sembahlah Allah, ya, ala ridha,
dengan kondisi hati Anda ridho kepada Allah. Jangan kita sholat kita kagak ridho. Makanya diajarkan sama Nabi setiap pagi apa? Mengatakan raditu billahi robba. Harus begitu. Wa bil islami dina. Wa Muhammadin nabiyya rasul. Terus begitu. Ya, wiridan setiap pagi dan sore. Ya betul-betul di hati kita ridho sama Allah. Jadi kita nggak melaksanakan kewajiban-kewajiban ya Allah berikan kita dengan ridho. Baik. Fa in lam tastati' katanya, jika Anda belum bisa ya melakukan ibadah kepada Allah dengan ridho, ya, fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Maka ya, bersabar atas apa yang Anda kagak suka. Ya, bersabar atas sesuatu yang Anda benci itu khairun katsir. Apa tuh? Sabar atas sesuatu yang kita enggak suka. Contohnya misalnya sabar atas yang kita enggak suka. Gini dah, tetangga kita katakanlah ngejelek-jelekin kita, kan kita nggak suka, ya, itu kita sabar, kita kagak balik ngata-ngatain, ya, itu khairun katsirun, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wal maqalatu sadisatu wal 20 dan maqalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala auha, memberikan wahyu ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi-nabi alaihi salam. Ya. Kenapa nih alaihi enggak alaihim? Mana ba'di? Sudah boleh juga alaihim salam. Banyak tapi juga uslubnya alaihim assalam. Man laqiyani bil mauti, nah, ini kata ya Allah wahyukan, barang siapa yang bertemu denganku bil mauti, dengan kematian, wa huwa yuhibbuni, dan dia cinta kepadaku, ai yashtaqu ilayya, rindu kepadaku, wa yarghabu fi ma'indi, dan dia menyukai apa yang ada di sisiku, minal thawab, dari pahala-pahala, adkhaltuhu jannati, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku, ma'asabiqin, bersama orang-orang yang terdahulu. Paham Pak? Yang pertama, barang siapa yang bertemu denganku dengan kematian, nanti dia mati, tapi wa huwa yuhibbuni, dia cinta kepadaku, kata Allah, maka adkhaltuhu jannati, maka akan aku masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, wa man laqiyani bil mauti, barang siapa yang bertemu denganku dengan kematian, ya, wal halu huwa yakhafuni, dan kondisinya dia takut sama aku, ya, takut apa? Ay yakhafu adabi, dia takut akan azabku. Apa? Ajnabtuhu nari, maka orang itu akan aku jauhkan dia dari nerakaku. Ya. Wa man laqiyani bil maut, dan barang siapa yang bertemu denganku dengan kematian, wa huwa yastahyi minni, dan dia malu kepadaku, bi antan qabidu nafsahu min syai'in, masyaallah, ya, ini apa? Dia menahan dirinya min syai'in, dari sesuatu. Jadi dia misalnya kayak maksiat dia tahan, ya, khaufan min iqabillah, karena takut daripada iqab Allah, azab Allah taala lahu fihi. Apa?
apa? Anak apa? Nasitu ansitu al-hafazata, ya, maka akan aku hapus apa tuh? Catatan-catatan, ya, yang telah ditulis oleh para malaikat, ay al-malaika alladzina katabu a'malahum. Bapak-bapak setiap kita nanti punya, ini bahasanya ada juga namanya qiraah dalam kitab lain, qiraah atau al-hafazah. Apa tuh? Lembaran catatan amal-amal kita, gitu, ya. Nah, kalau kita meninggal bertemu karena Allah karena malu, ya, kita malu. Malunya apa? Malu kita malu apa? Menahan diri kita melakukan sesuatu karena takut kepada siksa Allah, maka akan aku hapuskan semua catatan malaikat, ya, tentang amal-amalnya, begitu. Dzunubahu, dosanya. Fadlan minallahi ta'ala alaihi, ya. Ini sebuah karunia dari Allah untuknya, gitu. Wal maqalatu sabi'atu wal 'ishrun, dan maqalah yang ke-27 an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Addi maftaradallahu 'alaika bitamami takun a'badan nas. Nih, addi apa? Tunaikanlah maftaradallahu 'alaika, apa yang telah Allah wajibkan kepada Anda, bitamam, dengan sempurna. Nah, Bapak-bapak, ini penting. Dalam ibadah itu setelah kita paham ilmunya, contoh kita pengen sholat, udah paham tentang ilmu sholat, rukunnya, syarat-syaratnya, ya, nutup aurat semuanya, sudah hadir nih, sudah mulai mau takbir, Allah, itu namanya adaan, penunaiannya sempurna apa kagak nih, dari mulai takbir sampai salam. Bukan hanya anggota tubuhnya, ala sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga hatinya dari mulai takbir sampai salam bersama Allah apa sempurna, ya. Jadi kita berupaya jangan sampai kata Syekh Abdul Jalil apa, wailaka wa antal munafik, celaka anda munafik. Bilang Allah maha besar, tapi lagi sholat hatinya kemana-mana jalan. Namanya sholatnya belum tamam, belum sempurna, ya. Nah, jadi tunaikanlah apa yang Allah wajibkan kepada Anda dengan sempurna, takun a'badan nas, maka Anda akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Ai tasiru aktsarun nasi ibadatan, Anda akan menjadi orang yang ibadahnya baik, ya. Wajtanib maharimallahi ta'ala, wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Yang kedua, ya, pesannya nih, jauhkanlah, itu jauhkanlah maharima, hal-hal yang bersifat Allah haramkan, ya, larangan-larangan Allah. Takun azhadan nas, maka Anda akan menjadi manusia yang paling zuhud, ya. Ai tasiru akbar nasi bagdan lidunya i'radan anha, Anda akan menjadi manusia yang paling besar marahnya, bencinya kepada dunia dan berpaling dari dunia, ya. Ini dia mengamalkan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Kemudian yang ketiga, warada bima qasamallahu laka min rizqi, dan ridholah, ya, terhadap rezeki yang telah Allah bagikan untukmu, ya. Bapak-bapak, kita berenam nih saudara,
sama bapaknya disekolahin semua sama. Contoh misalnya orang tuanya hanya mampu menyekolahkan sampai SMA, semuanya SMA. Ya. Lahir di perut ibu yang sama, besar di rumah yang sama. Ya, bapaknya sama, ibunya sama. Tapi nanti ini orang-orang rezekinya lain-lain. Ya, kita rasakan kan abang kita sama kita beda rezeki. Adik kita sama kita beda rezekinya. Ya, bukan hanya rezekinya, amalnya juga tuh. Dia punya aktivitasnya banyak banget, manfaat. Ini aktivitasnya pengangguran, ini kagak ada sama sekali. Aktivitas jeleknya terus, beda-beda tuh. Ya, jadi dan ridho dengan rezeki yang telah Allah bagikan kepada Anda. Namanya ar-rizqu muqassam. Takun agnan nas, maka Anda akan menjadi manusia yang paling kaya. Ya, selalu ridho. Allah kasih bulan ini dulu punya uang 500.000, dia ridho. Udah kaya dia, nggak perlu yang lain. Ai tasiru aktsarun nasi malan, maka dia akan menjadi orang yang banyak hartanya. Wal maqalatu tsaminatu wal isrun, dan maqalah yang ke-28 an Salih al-Marqadi radhiyallahu anhu. Ya, dari Salih al-Marqadi, semoga Allah ridha kepadanya. Annahu marra bi ba'd diyar faqala ya diyar aina ahluka aina muannisuka. Ya. Jadi ini diceritakan dari Salih al-Marqadi, semoga Allah ridha kepadanya. Sesungguhnya beliau melewati bi ba'd diyar, artinya beberapa kampung. Dia lewat Kampung Tanah Koja, Kampung Jati, Kampung Klender, contohnya begitu ya. Kemudian faqala, beliau berkata kepada kampung-kampung itu, ya diyar, wahai kampung, aina ahluka, aina muannisuk, mana nih penduduk kampungmu, gitu ya. Al awalun, yang dulu-dulu mana? Wa aina ammaruka, aibanuka, dan mana juga orang-orang yang telah membangun kampung ini, gitu ya, yang telah menghidupkan kampung ini. Al-madun, yang dulu. Wa aina sukanuka al-aqdamun, dan di mana juga penduduk-pendudukmu yang dulu. Ya, itu dia nanya begitu sama kampung. Tiba-tiba fahatta bihi hatifun, ada suara yang menjawab, ya. Ai sahabihi sayhun, ada seperti suara orang yang teriak, ya. Fasamya sautahu, nah, beliau ini mendengar suara itu. Walam yara syakhsahu, tetapi dia kagak lihat orangnya. Dia nanya begitu, tentu ada seperti suara yang menjawab, ya. In qata'at atharuhum ay alamatuhum, ya. Sudah hilang semua asar-asar mereka, ya, tanda-tanda mereka. Wa buliyat ay funiyat tahta turab ajsamuhum, ini fa'ilnya ajsamuhum jamak, maka pakai buliyat, ya. Dan jasad-jasad mereka sudah buliyat, sudah hancur, ay funiyat, hancur, tahta turabi, di bawah tanah-tanah, ya, artinya sudah dikubur. Wa baqiyat a'maluhum qalaida, dan katanya yang tersisa amal-amal mereka apa? Qalaid ay atwaqan fi anaqihim, ada semacam apa tuh, belengguan, ya, yang nempel di lehernya. Wal maqalatu tasiatu isrun, dan maqalah yang ke-28 an Ali radhiyallahu anhu, dari Imam Ali karramallahu radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan beliau semuanya, ya. Tafaddal ala man syi'ta ay ahsin ilaihi wa an'im alaihi, nah gitu, ya. Berbuat baiklah kepada orang yang Anda kehendaki, gitu.
wa an'im alaihi berbuat nikmat kepadanya. Fa anta amiruhu, maka Anda akan menjadi rajanya. Ya. Ai in ahsanta ila syakhsin bil ata sirta amir lahu. Artinya jika Anda berbuat baik kepada seseorang bil ata, yang memberi, ya, maka sirta amir lahu, Anda akan menjadi pemimpin dia. Ya. Dan orang-orang kalau yang suka dikasih aja, ya dia merasa apa? Merasa tunduk, malu, makasih. Kemudian was'al man syi'ta, ya, dan mintalah kepada orang yang Anda kehendaki. Fa anta asiruhu, maka Anda akan menjadi anak buahnya. Kita minta terus, ya kan? Tadi kita ada bos kita di atas, ya. Ai artinya was'alin nasa ma tahtaju minal mal. Mintalah kepada orang, ya, apa yang Anda butuhkan dari harta. Maaf bacaannya, mintalah kepada orang, ya, harta yang Anda butuhkan, gitu, ya. Wal ilmu fa in ihtajta ila syakhsin fi dzalika sirta 'abdan lahu, ya. Minal mali wal ilmu, minta harta, minta ilmu yang Anda perluin. Fa ini tajta ila syakhsin, jika Anda perlu kepada seseorang fi dzalika, tentang harta, tentang ilmu, sirta 'abdan lahu, maka akan Anda menjadi hambanya. Apa yang kata Imam Ali, ana abdun liman 'allamani harfan. Saya adalah hamba kepada orang yang mengajarkan saya satu huruf. Ya, jadi kalau kita perlu ilmu, perlu harta, kita pinta pada seseorang, maka kita menjadi hambanya. Li'anna nufusa judibat bihubbi man ahsana ilaiha, ya. Karena nafsu itu, jiwa itu, judibat, karakternya itu bihubbin, senang, cinta kepada man ahsana ilaiha, kepada yang lebih baik lagi. Kita melihat orang berilmu, kita pengen punya ilmu, belajar. Kita melihat orang sukses, pengen sukses. Bagaimana belajar biar sukses? Gitu, ya. Itu karakter nafsu begitu. Ya. Kama fil hadis, sebagaimana diterangkan dalam hadis, wa man ahabba syai'an, dan barang siapa yang cinta kepada sesuatu, fa huwa asirun lahu, maka dia akan menjadi budaknya. Ya, waliqauli Aliin karramallahu wajha, dan karena perkataan Imam Ali karramallahu wajha, ana abdun man 'allamani harfa. Ya, saya adalah hamba pada orang yang mengajarkan saya satu huruf. Wa in syaa bain, kalau dia berkehendak dia jual saya. Wa in syaa a'tiqini, jika dia berkehendak dia ngebebasin saya. Ya, ini luar biasa ini sifat-sifat ajar tawadu yang diajarkan. Wastaghin amman syi'ta fa innaka naziruhu, dan istaghin artinya merasa cukuplah gitu kepada orang yang Anda kehendaki. Fa innaka naziruhu, sesungguhnya Anda ada rivalnya, lawannya. Ai iktabi bima indaka minar rizki, artinya cukuplah, ya, rezeki yang ada pada dirimu. Wala taftakir fil mali li syakhsin, jangan Anda selalu iftakar, perlu, ya, minta, butuh harta li syakhsin ghaniyin katsir, ya, kepada seseorang yang kaya, yang katsir, yang banyak hartanya. Fa in lam taftakir ilaihi sirta ghaniyan. Jika Anda kagak perlu sama orang, maka Anda jadi orang kaya. Paham ya? Nah, kalau kita enggak, saya bisa perlu sama bapak, saya jadi abdunnya. Tapi kalau saya enggak perlu sama bapak, saya kaya. Ya, gitu. Azan belum.
Pas ya. Jadi rani mithlahu. Wal maqala salasun an Abi Zakaria wallahu a'lam bissawab. Maqala yang ke-30 wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafara ya karim, ghafara ya rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.